Ya Mitra TV, kalau kita mengingat slogan dari Bupati Sragen Bapak Agus Fathurrahman, Belo Wong Cilik, rasanya tidak hanya sebatas isapan jempol, tapi upaya yang luar biasa dilakukan melalui UPTPK ini memberikan bukti di mana masyarakat, khususnya di Kabupaten Sragen, terasa betul dampaknya. Nah, kita mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 857555. Tentu saja barangkali ada hal-hal yang berhubungan dengan saudara Anda, tetangga Anda, sekitar Anda yang saat ini perlu ingin sedikit banyak harus ada bantuan dari UPTPK atau hal-hal upaya apa saja yang ingin diperjelas, Anda bisa menghubungi dalam forum solusi kali ini. Mbak Eni Lukitowati, ini penerima beasiswa pertama Sintawati. Hampir kebalik-balik nih, Lukitowati dan Sintawati. Begini Mbak Eni, apa sih yang sebetulnya waktu awal dulu Mbak Eni akhirnya keterima di Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan beasiswa tersebut? Apa proses yang dilewati oleh Mbak Eni ini sendiri? Ceritanya. Oke. Kebetulan kalau untuk masuk ke universitas itu kan pasti ingin dari kemauan kita. Kemauan kita dan juga dukungan dari orang tua juga. Selama ada keinginan yang kuat, pasti di situ kan selalu ada jalan. Usaha sesuai dengan hasil yang didapatkan. Untuk dapat beasiswa Sintawati kemarin kebetulan dapat info dari teman melalui website Pemda Sragen juga. Kemudian melengkapi berkas-berkas dan seperti itu, tunggu beberapa waktu dan ternyata mungkin memang rezeki ya. Dapat beasiswa. Alhamdulillah akhirnya dapat. Iya. Saya tidak berbicara angkanya, mungkin apakah proses itu juga dari awal kuliah sampai lulus beasiswa itu berlangsung terus atau seperti apa Mbak? Kebetulan untuk beasiswa tersebut kan pertama 2012 itu pada waktu itu saya semester 3 membantu, sangat membantu, cukup memotivasi untuk belajar juga. Alhamdulillah dibuktikan dengan pada waktu wisuda bisa menjadi wisudawan terbaik dari jurusan manajemen. Itu dia motivasinya yang terpenting, luar biasa Mbak Eni Lukitowati. Saya akan terima telepon dulu Mbak Eni. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Pak Yono di Tanon. Pak Yono di Tanon, Sragen. Silahkan Pak Yono. Iya, bicara masalah kemiskinan Mbak ya. Betul. Sebenarnya Sragen itu kriteria kemiskinan kalau menurut pemerintah memang sedikit. Tapi faktanya banyak masyarakat miskin di Sragen itu bahkan mungkin 2 atau 3 kali lipat dari perhitungan pemerintah. Mestinya begini, mestinya kriteria miskin itu grade-nya jangan grade seperti itu BPS dari Badan Statistik itu. Jadi mestinya yang dianggap miskin orang yang per penghasilannya itu di bawah atau sama dengan UMR itu miskin. Mestinya itu mungkin banyak sekali kali itu. Tidak seperti yang pemerintah. Lah kalau kriterianya seperti BPS ya mungkin ya sedikit sekali. Tidak ada orang yang punya penghasilan 1 bulan tuh 200.000, 250, tidak ada. Pak Yono. Mestinya kriteria dinaikkan. Yang dikategorikan miskin itu orang yang berpenghasilan minimal sama atau di bawah UMR di tempat, mestinya kan begitu. Nah kalau itu disurvei banyak sekali, itu miskin, itu betul miskin. Yang tidak miskin itu seperti PNS yang belanjanya gede itu miskin itu. Sudah kami tangkap Pak Yono untuk ini pertanyaannya. Terima kasih Pak Yono di Tanon. Mungkin ditanggapi Pak Tatak terlebih dahulu ini terkait apa yang disampaikan penelpon kita dari Tanon. Jadi gini Pak Yono, terkait apa yang menjadi pendapat penjenengan kami bisa menerima. Nah, kenapa kami membentuk UPTPK? Ini kan dari latar belakang satu, data TNP2K dan data BPS itu nggak sinkron, sehingga kami melakukan validasi sendiri dengan kriteria-kriteria bagaimana sih kriteria kemiskinan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Jangan sampai seperti data-data yang ada TNP2K, BPS, mereka dimasukkan dalam kriteria miskin, nggak tahunya mereka hidupnya di atas cukup dan mampu. Nah ini inilah yang dilakukan validasi oleh rekan-rekan kami di UPTPK. Jadi meskipun itu menjadi salah satu acuan data kami, namun apabila ingin mendapatkan bantuan terkait pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan, ini rekan kami di UPTK melakukan validasi. Verifikasi, sehingga data untuk
pemberian bantuan ini benar-benar tepat sasaran, tepat mutu. Ini yang menjadi program Bupati kami. Kalau Pak Wangsit ada tambahan barangkali Pak? Ini, jadi memang untuk kemiskinan sendiri, memang kalau dari dinas sosial memang ya kita kan mendukung program dari Bapak Bupati pengentasan kemiskinan. Memang dasar awalnya kan PPLS tahun 2011 yang sekian ribu ini. Makanya Pak Bupati mengadakan serawung warga ini ingin tahu persis warganya itu seperti kondisi apa, real di lapangan, kondisi real di lapangan, tidak hanya di atas meja. Betul. Ini betul. Kalau tahu real, kebutuhan warganya seperti ini, kita harus mengambil langkah seperti ini. Jadi tujuannya kan itu, untuk mendekatkan, apalagi programnya ada Belo Wong Tila ini biar tahu. Tidak hanya data angka, data nama, apa ini langsung terjun di masyarakat dan beliau tahu persis. Dan kalau kita ada permohonan bantuan untuk pengentasan kemiskinan, warga minta bantuan, tetap kita tidak hanya kita terima saja, tetap kita seperti disampaikan oleh Pak Sekda, kita verifikasi ke lapangan, betul atau enggak. Ini sifatnya kan kalau ada bantuan yang maunya miskin semua. Ngakunya maaf, tidak beruntung semua kalau saat ada bantuan. Tetap kita harus tidak percaya itu begitu saja, tetap kita harus verifikasi. Kita berbicara mentalitas saat yang seperti itu Pak ya, bagaimana membangun itu. Secara teknis Pak Suyadi, kalau validasi KK miskin itu sendiri yang diupayakan menjadi seperti apa Pak? Sambil ini ada tayangan juga tentang pelayanan di UPTPK, kantor UPTPK. Kita sambil ngobrol mungkin Pak Suyadi ya. Jadi ada tayangan dari kantor UPTPK tentang pelayanannya. Nah, ini ada ini. Nah, proses validasi ini sendiri seperti apa Pak Suyadi kalau sambil kita membahas penelpon Pak Yono tadi? Ya, terima kasih Pak Yono yang dari Tanon. Terima kasih atas responnya. Kaitannya dengan kriteria kemiskinan atau kita validasi dan kita juga mengadakan verifikasi. Jelas Pak Yono bahwa untuk kriteria kemiskinan itu terbagi menjadi sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan relatif miskin, rentan miskin. Ini lalu mampu. Lah dari Pak Yono tadi memang kita mengacu dari BPS karena dasar kita dari BPS, indikatornya 14 ini juga dari BPS itu. Nah untuk Kabupaten Sragen membentuk salah satu indikator sendiri yang sudah terpadu. Jadi tidak ada lagi di Kabupaten Sragen itu masing-masing SKPD verifikasi atau validasi sendiri-sendiri. Jadi sudah ada keterpaduan. Sudah terpaduan itu tadi. Maka ada unit pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan. Nah dari situlah maka apabila ada seseorang tadi sangat miskin atau miskin, itu belum mendapatkan pelayanan, silakan datang ke UPTPK. Nanti akan diverifikasi ke lapangan. Pasti itu, pasti. Dan nanti di situ ada skornya. Jadi kalau Pak Yono nanti melihat, silakan nanti tanya pada Pak RT, karena Pak RT seluruh Kabupaten Sragen ini sudah tahu semua tentang indikatornya, yang khusus untuk Kabupaten Sragen, dan ini mengadop dari BPS, dan ini sudah di SK Bupati. Gitu. Maka nanti Pak Yono akan tahu dengan Pak RT bahwa di situ itu 20-30 itu sangat miskin, 30-40 itu miskin, lalu 40-50 itu hampir miskin, dan rentan miskin. Nah, ini yang kita tangani adalah terutama yang miskin ke bawah, sangat miskin dan miskin. Pertanyaan saya kemudian Pak Suyadi, apakah memungkinkan ketika tidak ada di data-data yang sebelumnya BPS dan lain sebagainya, tapi melakukan pengajuan seperti itu saat divalidasi juga ditemukan juga yang memang betul-betul juga ada kemungkinan seperti itu Pak ya? Dan tetap ditangani? Tetap ditangani. Artinya tidak selalu melulu mengacu pada data-data yang ada. Artinya jadi itu kita juga selain itu untuk mengukur sebagai miskin absolut, kita juga mengadop sebagai miskin relatif. Tadi juga disampaikan kaitannya dengan PNS, terutama untuk yang beasiswa 2015 ini kita juga mengadop. Jadi salah satu klausul yang kaitannya PNS tidak diadop di Perbup itu sekarang dimasukkan di 2015. Jadi golongan 1 atau golongan 2 yang memang anaknya itu cerdas, ini silakan datang ke UPTPK. Nanti kita cross ke bawah, verifikasi. Kalau memang nanti ke dalam kategori antara pendapatan dengan penghasilan termasuk pengeluaran untuk biaya sekolah itu tidak mampu, kita fasilitasi dari UPTPK. Baik, kuncinya verifikasi ini menjadi salah satu
penentuan apakah layak atau tidak indikator. Artinya semua warga pun berhak untuk melakukan pengajuan dan semuanya berhak untuk mendapatkan pelayanan juga. Ada penelpon yang bergabung dari Kemiri. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak? Pak Ahmadi di Miri. Pak Ahmadi di Miri, silahkan. Iya, iya. Ini Pak, saya selaku warga Miri sangat mendukung program-program pemerintah Kabupaten Sragen, apalagi kaitannya dengan program pemerintah Sragen yaitu UPTPK ya Pak. UPTPK. Ini benar-benar sudah sangat untuk warga kami Pak. Terima kasih sekali Pak. Untuk itu saya mohon dengan sangat agar program ini terus dilanjutkan. Baik. Kaitannya baik itu Sinta Pati, Melati, Melur ataupun Kenanga, itu sudah sangat menyentuh di warga kami Pak. Ya. Khususnya warga kami di Miri, bagian ujung utara yaitu Hijau Baru Pak. Selamat malam Pak Wangsit, Pak Tatak. Ya. Baik. Ini titip salam dari warga kami, khususnya untuk program pemerintah yang satu ini merupakan idola warga kami dan sangat membantu Pak. Dan salam khusus dari warga kami, khususnya di Hijau Baru, Hijau Lama, agar program ke depan yaitu masalah jembatan Pak, mohon segera direalisasikan. Terima kasih Pak. Baik, Dr. Heri, terima kasih Pak Ahmadi di Miri. Nah, itu tadi salah satu apresiasi dari warga Sragen juga, dan kita akan bahas tentu saja masih ada segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Forum Solusi. Jangan kemana-mana.